Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, taufik dan hidayah sehingga malam ini kita bisa kembali bertemu di acara Kalam, kajian malam di Spam Dallas TV. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kehadiran Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang dengan dinil Islam. Pemirsa Spam Dallas TV, malam ini tema kita adalah tips mendampingi anak belajar pada saat pandemi. Dan malam ini kita sudah kedatangan salah satu narasumber yang cukup terkenal nih, yakni dengan Bapak Afif Hidayatullah, SE, SPD, MAK, CHT, CNNLP, CSTMI. Leres nggih? Iya, betul. Nggih. Ya, beliau ini adalah salah satu motivator di Jawa Timur, nggih, Bapak. Ya, pripun kabaripun? Alhamdulillah. Alhamdulillah, Sangat nggih. sehat, sangat semangat. Alhamdulillah. Hari ini tema kita adalah tips mendampingi anak belajar pada saat pandemi. Jadi ada banyak perubahan gaya belajar Bapak di masa pandemi hari ini, dan yang merasakan bukan hanya kami Ustadz dan Ustazah atau Bapak Ibu guru nggih, tapi hampir masuk ke wilayah keluarga. Jadi imbas ini juga dirasakan oleh orang tua, ayah, bunda juga ikut merasakan perubahan gaya belajar selama pandemi. Dan memang banyak sih ketika ada perubahan itu akhirnya kita harus melakukan perubahan ya, atau beradaptasi. Iya, betul. Yang awalnya pagi menyiapkan sarapan, terus mengantar sekolah dan menyerahkan semuanya ke pihak sekolah. Nah, selama pandemi ini, selama pembelajaran dari rumah ini, orang tua harus berperan aktif mendampingi putra-putrinya belajar, mengerjakan tugas, atau ketika ada informasi dari sekolah itu ikut berperan aktif bagaimana mendampingi. Nggih. Nah, salah satu yang paling ini Ustadz, yang paling kelihatan ini adalah bagaimana ketika mendampingi putra-putrinya untuk belajar ketika di rumah. Jadi biasanya kan menyerahkan semua di sekolah gitu. Terus akhirnya pada masa pandemi ini akhirnya ini gimana ya anak saya ini belajarnya kayak gimana, otomatis kan banyak perubahan gitu, apakah dari aktivitas sehari-hari yang biasanya pagi teratur. Nah ini gimana Ustadz kalau menyikapi banyaknya atau kesulitan beradaptasi orang tua, ayah bunda beradaptasi menyikapi pembelajaran jarak jauh ini? Bagaimana sih cara kita mendampingi mungkin secara umum? Nah, terima kasih Bapak ya atas kesempatannya, Ayah Bunda Spam Dallas TV yang luar biasa yang mendampingi anak di hari ini. Ya tadi ya, era pandemi ini kan bagaimana kita dipaksa ya. Iya. Bagaimana anak itu harus belajar di rumah dan Betul. orang tua punya peranan yang sangat penting sekali. Artinya apa? Sebagai orang tua yang hebat, orang tua yang senantiasa mendidik dan mendampingi belajar anak karena Allah Subhanahu wa taala, tentunya yang paling penting dan menjadi kunci di sini adalah apa? Membangun mental sinergi. Mengapa membangun mental sinergi?
di ibarat sebuah kapal. Misalnya kapal itu isinya ayah, bunda, Betul. terus juga guru dan Iya. juga anak di situ. Dan kapal itu harus menuju ke pelabuhan. Namanya pelabuhan apa? Pelabuhan kesuksesan. Nah, jadi akhirnya apa? Harus sinergi karena tadi di dalam rumah itu harus diciptakan suasana sinergi yang kuat. Karena poin sinergi itu akhirnya membentuk mental di rumah seperti ini. Sukses sendiri itu biasa, sukses bersama-sama itu luar biasa. Nah, itu yang paling penting sekali ya. Jadi ketika saya ditanya bagaimana tips ya, bagaimana agar di rumah itu tercipta suasana belajar yang menguatkan, Iya. tadi bagaimana langkah membentuk mental sinergi yang pertama. Yang kedua, agar bagaimana suasana rumah itu di masa pandemi kita buat enjoy. Maka langkah kedua adalah semuanya, baik itu orang tua, siswa, guru tadi, mentalnya adalah menciptakan mental proses. Nah, hargai proses anak. Misal ya, anak belajar di rumah, tentu kita harus bagaimana menghargai proses, bukan nilainya. Karena apa? Allah itu tidak melihat hasilnya. Allah juga tidak pernah lihat ijazahnya. Ya, apalagi di tengah pandemi ini harus membentuk mental proses. Kalau terbentuk mental proses, akhirnya apa? Terbentuklah mental jatuh itu biasa, bangkit itu luar biasa. Anak akhirnya apa? Bukan lihat nilainya, bukan lihat apa namanya tadi hasilnya saja. Karena Allah nggak pernah lihat nilai matematikanya berapa, tapi Allah lihat apa? Prosesnya. Kalau 2 poin kunci itu dilakukan, maka terjadi yang namanya apa? Tadi kapal itu menuju ke pelabuhan kesuksesan. Semuanya kompak, semuanya selamat, dan akhirnya sukses bersama-sama. Itu Bapak. Betul sekali Ustadz. Jadi memang Allah itu tidak menyuruh kita untuk menang, tapi Allah itu menyuruh kita untuk berjuang. Berproses untuk menang ya. Prosesnya seperti apa? Jadi lebih penting itu nilai 9 itu baik, tapi lebih penting ketika putra-putri kita mendapatkan nilai 9 itu dengan jujur. Betul Seperti itu, sekali. ya. Jadi fokusnya adalah satu, yang pertama tadi adalah sinergi, kerjasama antara ayah bunda di rumah, ustadz ustazah di sekolah dengan siswa. Ya, siswa itu sendiri. Dan yang kedua adalah fokus pada proses. Jadi tidak orientasinya tidak selalu pada nilai, target seperti itu, tapi bagaimana proses. Jadi jika hari ini sudah lebih baik dari hari kemarin, itu sudah sebuah kesuksesan. Betul sekali. Dan sinergi ini, kesuksesan itu adalah akumulasi dari kesuksesan masing-masing individu. Betul. Seperti itu. Baik, ayah bunda, setelah ini akan dipaparkan lebih jelas bagaimana sih tips mendampingi belajar anak, bagaimana menciptakan suasana belajar yang nyaman di rumah, baik itu ayah bunda atau juga putra putri ayah bunda. Jadi setelah ini akan dijelaskan secara gamblang oleh Bapak Afif Hidayatullah bagaimana tips-tipsnya dan bagaimana langkah-langkahnya. Untuk waktu dan tempat, monggo Bapak Afif. Oke, terima kasih Bapak. Terima kasih juga Spemdalas TV yang senantiasa terus menginspirasi baik siswa, ayah bunda, dan juga semuanya. Nah, era new normal ini memang kita memaksa siswa harus belajar di rumah. Artinya apa? Kita ketemu dengan anak tiap hari, bahkan anak juga belajar di rumah mulai dari pagi sampai dengan malam, seperti itu. Nah, maka dari itu, era pandemi ini kita harus, tadi yang saya sampaikan di awal, ayolah kita membentuk mental sinergi. Kalau kita bersinergi, maka akhirnya apa? Akhirnya terciptalah mental tadi, mental sukses bersama-sama. Ini bukan masalah hasil. Sekali lagi, era pandemi ini, era new normal ini bukanlah masalah hasil, tapi bagaimana kita mampu menciptakan suasana rumah, itu suasana yang betul-betul nyaman untuk anak dalam belajar. Maka hari ini saya akan kupas tuntas bagaimana mendampingi anak di tengah pandemi ini. Baik, next Bapak. Nah, sekarang kita ibaratnya kita sedang naik kapal, ayah bunda. Nah, ayah bunda di situ
ada ayah, ada bunda, ada juga anak, ada juga guru. Nah, kapal itu akan berangkat menuju ke pelabuhan yang kita sebut dengan pelabuhan kesuksesan. Lihat suasana kapal itu. Nah, kapal itu ingin menuju ke pelabuhan itu. Tapi apa yang terjadi di kapal itu? Ada masalah besar di kapal itu. Era new normal, virus COVID-19 menyerang kita semuanya. Nah, akhirnya apa? Kapal pun terancam goyah. Nah, ternyata karena kita tadi mampu membentuk mental sukses bersama-sama, akhirnya lihat suasana kapal itu. Semuanya punya rasa memiliki. Semuanya ingin bagaimana caranya agar kapal ini sampai di tujuan, agar suasananya semakin kompak. Akhirnya semuanya bekerjasama dengan baik. Sekolah memberikan yang terbaik, ada Zoom, acara seperti ini, dan juga siswa juga punya semangat belajar karena Allah. Orang tua pun demikian, mendidik, mendampingi anak karena Allah. Akhirnya apa? Semuanya bekerja sama dengan baik. Semuanya memberikan potensinya. Akhirnya apa? Kapal pun berhasil diselamatkan. Tapi apa yang terjadi? Musuh masih banyak menyerang. Tapi lihat suasana kapal itu. Dan akhirnya apa? Terciptalah rasa memiliki. Nah, karena ada rasa memiliki, akhirnya apa? Semuanya bekerja sama dengan baik. Siswa belajar dengan rajin. Orang tua mendampingi anak karena Allah, mendidik anak karena Allah. Dan juga guru mengajar dan juga mendidik karena Allah juga. Akhirnya apa? Semuanya kerjasama, semuanya memberikan potensinya. Karena merasa kapal yang kita sebut dengan SPM Dallas ini milik kita bersama. Bukan hanya milik kepala sekolah, bukan hanya milik ayah bunda, bukan hanya milik siswa, tapi milik kita bersama. Akhirnya apa? Lihat suasana kapal itu. Semuanya bekerja sama dengan baik. Semuanya memberikan potensinya. Karena merasa kapal ini milik kita bersama. Nah, akhirnya apa? Kapal pun kembali bisa berjalan. Nah, tapi ombak semakin ganas, mengancam menenggelamkan kapal ini. Angin begitu besar, karena pandemi ini tidak segera berakhir. Tapi lihat suasana kapal itu. Semuanya punya rasa cinta terhadap sekolah ini. Semuanya punya rasa memiliki terhadap kapal ini. Karena kapal ini milik kita bersama. Sehingga terbentuklah mental sinergi. Sukses sendiri itu biasa, sukses bersama-sama itu luar biasa. Ombak semakin ganas, tapi lihat suasana kapal itu. Semuanya bekerja sama dengan baik. Ayah bunda tak pernah lelah mengingatkan, karena merasa bukan hasil nasihatnya yang dinilai oleh Allah, tapi proses nasihatnya. Sehingga ayah bunda tidak pernah lelah memberikan nasihat. Guru pun demikian, berusaha bagaimana anak didiknya belajar dengan rajin sekali, mengawasi, menelpon satu-satu. Akhirnya semuanya memberikan potensinya, karena merasa kapal ini milik kita bersama. Bahkan kepala sekolah pun naik di atas dek kapal, melihat semua anggotanya, apakah mulai kelas 7, 8, 9, semuanya bersinergi. Ternyata semua memberikan yang terbaik. Semuanya memberikan potensinya, karena merasa kapal itu milik kita bersama. Karena tanggung jawab belajar itu juga milik kita bersama. Akhirnya apa? Kepala sekolah pun turun ke bawah dek kapal, meyakinkan semua anggotanya, dan mengumumkan kepada kita semuanya bahwa selamat, siswa-siswa di Tegalas mampu melewati masa pandemi ini dan kita semakin berprestasi di era ini. Itu untuk ayah bunda yang luar biasa ya. Next. Nah, maka dari itu, seperti yang ada di slide ditampilkan di layar ini, waktu. Waktu itu seperti air. Kita nggak bisa menyentuh air yang sama untuk kedua kalinya. Putra bapak, putra ayah, putra bunda, masa kelas 7-nya nggak bisa diulang lagi. Pasti akan lewat. Walaupun pandemi ini terus menyerang kita. Karena itu waktu itu seperti sungai. Kita nggak bisa menyentuh air yang sama untuk kedua kalinya. Karena air yang telah mengalir tidak akan pernah kembali. 6 bulan lamanya ini ya, kita bagaimana terus mendidik anak. Semuanya dilakukan karena wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, karena Allah. Anak juga di mindset belajar karena Allah. Guru juga mendidik anak karena Allah, mendidik siswa karena Allah, menjadi guru motivator. Dan orang tua juga sama, tak pernah lelah memberikan nasihatnya, selalu mengingatkan sholatnya, selalu mengingatkan belajarnya, karena merasa yang dinilai oleh Allah adalah proses nasihatnya, bukan hasilnya. Maka manfaatkan waktu ini dengan sebaik-baiknya. Oke, next. Nah, ada kondisi psikologi siswa di era new normal. Yang pertama adalah next. Nah, siswa merasa bosan dan jenuh. Nah, ayah bunda yang luar biasa. Bayangkan 6 bulan kita harus di rumah.
anak tidak ketemu dengan teman-temannya. Akhirnya apa? Terjadilah yang namanya kejenuhan. Ketika rasa jenuh itu muncul, akhirnya apa? Bosan terjadi. Nah, ketika bosan itu terjadi, maka peran kita, peran guru, peran orang tua untuk membentuk mental sinergi harus sangat kuat sekali. Oke, yang kedua adalah, nah, kemampuan belajar akhirnya menurun. Nah, ketika kemampuan belajar menurun karena nggak paham, itu andaikan anak itu tidak terbentuk mental prosesnya, akhirnya apa? Menyerah. Maka dari itu orang tua sebagai guru di rumah dan guru yang selalu mendampingi, memberikan program untuk siswa, itu harus mampu membentuk mental seorang pemenang. Agar apa? Kemampuan belajarnya nggak menurun. Nah, kondisi sekarang ini kebanyakan adalah kemampuan belajar menurun, anak nggak paham seperti itu. Dan pastikan orang tua harus mampu membentuk mental pemenang. Karena seorang pemenang tidak akan pernah menyerah, karena yang menyerah tidak akan pernah menang. Oke, next. Nah, mager ya ini. Mungkin banyak yang mager, malas gerak di kamar terus ya. Mungkin putra-putri ayah bunda seperti itu. Banyak di kamar, akhirnya malas timbul. Bangunnya nggak normal ya. Subuhnya lupa, kadang seperti itu. Ada yang bangun jam 9, ada yang bangun jam 10, habis sholat subuh tidur lagi. Nah, itu mungkin yang terjadi di putra-putri kita. Yang keempat adalah siswa tidak punya inisiatif. Jadi ditunggu gurunya, nunggu ada perintah Zoom, nunggu ada perintah untuk mengerjakan tugas. Jadi banyak yang tidak punya inisiatif. Itu kondisi psikologi yang mungkin banyak terjadi. Yang kelima adalah siswa cenderung tak berpikir masa depan. Dia hanya mager, dia hanya di rumah. Dia tidak berpikir ke depannya seperti apa. Dia merasa nyantai di rumah. Ya seperti itu. Dan yang terakhir, kita harus mampu, ini yang paling sering ya, sulit konsentrasi. Nah, anak sulit konsentrasi, belajar di rumah, dia nggak konsentrasi, disuruh gini, suasananya nggak mendukung. Nah, itu yang terjadi. Maka 6 poin itu harus kita selesaikan sama-sama. Dan agar 6 itu tidak terjadi, maka kita harus mampu menembus critical area siswa. Nah, ayah bunda hebat, ayah bunda yang luar biasa, yang semangat mendidik anak karena Allah Subhanahu wa taala. Menembus critical area itu sangat penting sekali. Karena ketika critical area tertembus, otomatis apa? Anak itu nyaman belajar. Nah, apa itu critical area? Next. Nah, critical area adalah yaitu area kritis kita. Nah, sekarang saya nggak akan menjelaskan seperti yang di slide. Ibaratnya seperti ini ayah bunda. Ada sebuah lingkaran besar dan di dalamnya ada lingkaran lagi. Nah, garis pemisah antara lingkaran luar dan dalam itu namanya critical area. Bagaimana anak di rumah nyaman, itu syaratnya apa? Critical area tertembus. Sama dengan orang sakit. Sakit psikis ya, misalnya kayak orang pernah nyelup. Dulu cerita batu ponari. Kenapa kok dicelupkan kok sembuh? Bukan karena batunya, bukan karena ponarinya, tapi karena apa? Karena critical area yang tertembus dengan apa? Sugesti yang begitu kuat. Yang menyembuhkan tetap siapa? Tetap Allah. Sama dengan kondisi belajar anak di rumah. Kita harus mampu menembus critical area. Nah, agar apa? Agar informasi dari yang kita sampaikan tidak ditolak oleh putra-putri kita. Oke? Nah, next lagi. Nah, maka ada 4 cara ayah bunda agar critical area anak itu bisa tertembus. Yang pertama adalah repetisi. Nah, sebenarnya critical area yang saya jelaskan ini berlaku untuk umum. Nah, tapi bagaimana menerapkannya ketika kita mendampingi anak belajar di rumah? Repetisi. Pastikan repetisi itu adalah kata-kata positif. Contoh, misalnya Anda mengingatkan sholat subuh. Anda mengingatkan ini waktunya belajar. Itu repetisi saja. Yang terpenting adalah kata-kata repetisi itu harus mengandung kenyamanan dan kata-kata positif. Nah itu. Ketika kata-kata positif diulang berkali-kali, saya yakin dan saya optimis, selama trust itu timbul. Nah, kenapa kok trust? Karena syarat utama critical area tertembus adalah trust. Kalau trustnya sudah timbul dari repetisi berkali-kali, itu akan masuk di pikiran bawah sadar anak. Ya, itu yang pertama, repetisi. Yang kedua, bentuk mental proses seperti yang tadi saya jelaskan. Ayah bunda hebat, ayah bunda yang luar biasa. Entah era new normal, entah era pandemi, entah era masuk seperti biasa. Pastikan ayah bunda itu membentuk mental proses. Jangan sekedar nilai 100, jangan sekedar nilai 90. Tapi kalau anak sudah punya mental proses, akhirnya apa? Anak itu ya nggak bisa belajar matematika. Tapi karena dia itu punya mental proses yang sangat luar biasa, merasa belajar matematika itu penuh dengan pahala, akhirnya apa? Anak tetap semangat.
Kalau anak sudah dilatih mental hasil, dan hasil, kalau dia mentok di situ, akhirnya apa? Dia berhenti. Maka agar critical area itu tertembus, maka bentuk mental proses. Sehingga apa? Anak nyaman. Karena apa? Karena belajarnya ingin apa? Ingin dapat pahala. Merasa bahwasanya yang dinilai oleh Allah adalah prosesnya, bukan hasilnya, seperti itu. Itu yang kedua. Dan yang ketiga adalah next. Yang ketiga adalah ide dan figur yang dipandang memiliki otoritas. Ayah bunda hebat, ayah bunda yang luar biasa. Ketika kita sudah punya figur otoritas yang bagus, saya yakin dan saya optimis, kita mampu menembus critical area anak. Maka dari itu, figur otoritas itu tidak bisa instan. Tapi bagaimana ayah mencontohkan yang baik. Ayah baik di depan tetangga, bunda baik dengan tetangga, baik dengan sekolah, baik berkomunikasi dengan guru di sekolah. Itu akhirnya terbentuklah yang namanya critical area. Oh, ayahku itu profilnya seperti itu. Nah, ketika profil itu terbentuk mindset positif dalam diri anak, akhirnya apa? Trust tinggi. Wajar ketika anak itu, misalnya mohon maaf, misalnya sedikit nyeleweng itu wajar. Tapi ketika misalnya kita itu tidak mampu memberikan figur otoritas yang positif, akhirnya apa? Akhirnya tadi kita nggak mampu menembus critical area. Dan yang keempat adalah emosi yang intens. Ini yang paling penting. Mendampingi anak belajar tidak sekedar melibatkan lisan. Tidak sekedar melibatkan lisan. Tapi bagaimana kita mendampingi anak itu melibatkan seluruh jiwa raga kita. Kita menasihati itu agar bisa tembus di pikiran bawah sadar atau critical area anak, agar semangat dalam belajar. Pastikan Anda gunakan emosi yang intens. Jadi ketika kita berbicara, itu melibatkan hati kita, melibatkan raga kita, perasaan kita, dan juga semuanya, termasuk tangan juga, semuanya dilibatkan. Sehingga apa? Terjadilah emosi yang intens. Dapat perasaannya, dapat hatinya. Ketika sudah dapat perasaannya, dapat hatinya, tidak sekedar berbicara. Akhirnya apa ayah bunda? Mereka mau mengikuti kita. Itu adalah 4 cara menembus critical area anak di tengah pandemi. Oke, lanjut. Nah, kunci keberhasilan dalam menembus, menyampaikan pesan ke anak sesungguhnya adalah bagaimana kita mampu menciptakan suasana bahagia di rumah. Saya ulang sekali lagi. Ketika tadi saya jelaskan kapal itu harus menuju ke pelabuhan yang namanya pelabuhan kesuksesan. Itu kalau misalnya ayah bunda tidak bisa memindset sekolah itu keluarga, itu sangat sulit. Maka tadi saya ingin bertanya, sekolah ini sekedar sekolahan atau keluarga? Kalau sekedar sekolahan, nitip. Tapi kalau keluarga, semuanya bersinergi. Semuanya ingin menuju ke pelabuhan yang namanya pelabuhan kesuksesan. Bukan hanya sekedar diserahkan. Nah, maka kunci keberhasilan ini adalah apa? Kunci keberhasilannya adalah tadi yang saya sampaikan, adalah bagaimana kita mampu menciptakan suasana bahagia dan juga suasana positif di rumah dalam mendampingi belajar anak. Itu kuncinya. Oke, lanjut. Nah, ayah bunda yang hebat, ayah bunda yang luar biasa. Orang tua selain harus mampu menembus critical area, harus juga mampu menjadi seorang sugestif, orang tua yang sugestif. Saya nulis juga buku tentang guru sugestif, bagaimana guru itu juga harus mampu memberikan sugesti. Bagaimana dengan cognitive hypnosis, dengan teknik framing, macam-macam. Ayah bunda, sekarang akan saya jelaskan apa itu sugesti. Oke, lanjut. Next. Sugesti itu ada 2. Ya, next saja. Nah, sugesti ada 2. Yang pertama adalah autosugesti dan juga heterosugesti. Autosugesti adalah rasa yakin yang timbul dalam diri sendiri. Sehingga apa? Kita sebagai orang tua, dia sebagai siswa dan anak, sama-sama ingin, sama-sama punya motivasi yang kuat untuk mencapai tujuan. Itu autosugesti. Rasa sugestinya timbul dari diri sendiri. Nah, yang kedua adalah heterosugesti. Next. Heterosugesti adalah bagaimana orang lain yang sebagai seorang menjadi seorang sugestif. Misalnya peran kita sebagai seorang guru. Nah, sugesti yang ditimbulkan dari orang lain itu namanya heterosugesti. Nah, maka dari itu seorang motivator, seorang guru, ayah bunda di rumah itu adalah harus punya kemampuan heterosugesti. Sehingga apa? Tadi kata-kata kita sugestif banget. Sehingga anak mau belajar, anak dekat dengan kita. Merasa bahwasanya spam Dallas ini seperti keluarga, seperti itu.
Nah, saya akan jelaskan sedikit ya tentang salah satu teknik sugesti, yaitu covert hipnotis. Nah, oke. Covert hipnotis itu adalah hipnotis terselubung ayah bunda. Jadi begini, kan kadang ada ya, anak itu dinasehati itu sulit. Anak disuruh belajar sulit. Nah, kita harus paham tentang covert hipnotis. Ini penting sekali. Biasanya saya ngajar juga saya terapkan. Ketika saya ngajar fisika, ketika saya ngajar akuntansi ya, itu saya terapkan. Saya selipi dengan covert hipnotis. Ternyata efeknya betul, efeknya bagus. Anak juga mood-nya dapat, mood-nya ya, mood dapat. Nah, apa itu covert hipnotis? Oke, covert hipnotis adalah bagaimana kita memberikan hipnotis terselubung. Ya. Seolah-olah anak didik siswa itu kita berikan sugesti, kita berikan kata-kata, tidak tahu kalau itu hipnotis. Sehingga apa? Akhirnya tidak terjadi yang namanya penolakan atau yang kita sebut dengan blocking. Blok itu kan, wah ini misalnya ya ayah bunda menjelaskan atau memberikan nasihat. Nah gini nih, wah gini lagi. Nah, tidak terjadi seperti itu. Itu bisa menggunakan teknik covert hipnotis. Sebenarnya banyak tekniknya, tapi di materi hari ini saya akan coba kupas sedikit tentang covert hipnotis. Manfaatnya apa ayah bunda? Manfaatnya adalah bagaimana kita mampu memberikan nasihat ya atau memberikan sugesti tanpa diketahui oleh anak. Oh, akhirnya malah lebih mudah masuk di pikiran bawah sadar. Yang kedua adalah bisa digunakan ketika kita mendampingi belajar anak di rumah. Nah, ketika kita mendampingi belajar anak di rumah, kita menyuruh mereka itu dengan covert hipnotis, maka apa hasilnya? Akan lebih termotivasi. Nah, oke, saya akan kupas banyak ya tentang covert hipnotis di sini. Langsung saja dengan contoh apa saja sih kata-kata yang mengandung covert hipnotis. Oke, next di kata-kata. Nah, yang pertama, jika Anda maka. Nah, misal ya, anak di rumah belajar. Misalnya anak itu kita proses menyuruh anak belajar. Nah, dekati aja, langsung sampaikan. Ini contohnya ketika kita ngobrol ya, karena memang hipnotis terselubung itu adalah terjadi pada percakapan reguler. Jadi ngobrol santai aja dengan anak ya, setelah itu selipi. Nah, jika kamu belajar dengan rajin, maka kamu akan apa seperti itu. Misalnya, nak, jika kamu bangun di pagi hari dengan penuh semangat, saya yakin semangat belajarmu akan naik. Nah, seperti itu. Nah, jadi contoh kalimat yang pertama adalah jika Anda maka. Yang kedua, contohnya seseorang berkata pada saya. Nah, ini bisa juga diganti dengan seseorang berkata pada ibu. Ya, misalnya seseorang berkata pada ibu bahwa belajar di pagi hari itu membuat otak kamu semakin segar. Kamu akan semakin semangat, ibu juga semakin bahagia. Nah, seperti itu. Seseorang berkata pada saya. Nah, itu penting. Jadi, tapi tadi tidak langsung disampaikan ya, tapi ketika ada percakapan reguler. Nah, ketika ada percakapan reguler, selipi dengan kata-kata itu. Ya, yang pertama, jika Anda maka, dapatkah Anda bayangkan. Oke. Selanjutnya, ada kata-kata yang lain seperti Anda mungkin tidak tahu. Nah, Anda mungkin tidak tahu bahwa dengan menguasai rumus ini, ya, kamu bisa menyelesaikan tugas fisika dengan cepat sekali. Kamu mungkin nggak tahu, nak, kalau kamu belajar matematika, nanti manfaatnya luar biasa. Nah, seperti itu. Kamu nggak tahu, mungkin ketika bisa memahami materi ini, nah itu bisa diterapkan ya. Terus saya tidak tahu jika, saya tidak tahu jika kamu benar-benar bisa menyelesaikan tugas ini dengan cepat. Saya nggak tahu jika kamu berhasil menghafalkan juz amma ini dengan sangat cepat sekali. Nah, seperti itu. Kamu luar biasa loh. Nah, jadi itu covert hipnotis. Jadi terjadi dalam percakapan yang reguler. Yang penting adalah penekanan di kunci kata. Jika Anda maka, seseorang berkata pada saya, dapatkah Anda bayangkan? Ya, oke, next juga. Dapatkah Anda bayangkan? Dengarkan semakin mendengarkan. Nah, seperti itu. Saya penasaran. Nah, contoh lain ya, contoh ini. Saya penasaran dengan nilaimu semakin bagus. Kata Ustadz Yugo misalnya. Kata Ustadz Yugo, nilaimu semakin naik. Itu tandanya kamu luar biasa. Saya jadi penasaran caramu bagaimana. Nah, seperti itu. Itu akan membuat semakin terbangunlah motivasi dalam belajar. Tekniknya banyak. Salah satunya dengan covert hipnotis ini. Nah, yang lain misalnya, dengarkan semakin mendengarkan. Nah, contoh ya, dengarkan nasihat ibu, semakin mendengarkan nasihat ibu, kamu akan semakin ini, seperti itu. Kata-katanya bisa diganti sendiri. Ingat, dalam menggunakan covert hipnotis, ayah bunda harus menggunakan kata-kata yang positif tadi. Karena memang yang saya sampaikan ini adalah membangun motivasi, menembus critical area. Trust itu penting.
Kenapa kok orang sakit itu sakit parah bisa sembuh? Karena apa? Dia punya trust, keinginan sembuh yang tinggi. Sama dengan kita dan anak juga. Sama dengan ketika menerapkan teknik ini. Ketika menggunakan hipnotis, kita harus yakin juga. Dan kata-katanya juga kata-kata yang positif. Nah, terus bisa juga dengan kata-kata Anda mungkin. Ya. Anda mungkin apa seperti itu. Itu tentang cover hipnotis. Ya. Oke? Mungkin ini Ustaz, ada nggak sih contoh misal biasanya yang jadi sering kendala itu sholat. Betul. Nah, mungkin ini salah satu sugesti yang bisa diberikan oleh orang tua, ayah bunda agar buah hatinya ini lebih, misalnya nih sering nunda waktu sholat, misalnya nggak tepat waktu. Nah, ini sugesti seperti apa yang bisa diberikan orang tua? Suasana rumah ketika itu kita jadikan suasana rumah yang spiritual, itu akan terciptalah suasana yang positif tadi. Nah, contoh masalah sholat. Sebenarnya kalau yang diterapkan di keluarga saya, memang ayah ibu saya itu sangat ketat kalau masalah sholat. Mulai dari TK itu kalau nggak salah ya sudah, kalau sesuai dengan Rasul ya, kalau misalnya SD adzan ya harus berangkat. Bahkan ketika saya dulu masih ingat, ketika adzan terakhir la ilaha illallah baru bangun ya marah ya, apa namanya, kadang-kadang ya dinasehati seperti itu. Nah, maka bagaimana sugesti yang kuat agar anak itu tercipta tadi, sholatnya itu rajin? Maka satu, ciptakan mental spiritual semuanya, baik ayah, bunda maupun anak. Mental spiritual itu seperti apa? Ayat yang tadi saya sebutkan. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Allah enggak menciptakan jin dan manusia untuk beribadah. Maka apa? Ketika menasihati anak sholat, pastikan melibatkan tadi yang saya sampaikan. Jangan hanya lisan. Tapi libatkan apa? Jiwa, hati, raga, dan perasaan kita. Keinginan kita yang sangat kuat agar anak itu sholat. Itu beda loh rasanya. Itu namanya vibrasi. Saya sama ketika saya ngajar juga. Ketika saya ngajar ya misalnya, saya capek, tubuh saya lelah. Tapi kalau saya nggak semangat, akhirnya apa? Pengaruh kan ke yang lain. Sama dengan ketika kita menasihati anak masalah sholat. Maka langkah pertama agar anak tadi itu punya kekuatannya, itu tahan lama dan juga itu, maka ciptakan mental spiritual tadi. Pastikan semuanya karena Allah. Orang tua juga menasihati karena Allah, sehingga nggak nyerah. Karena kalau tidak karena Allah gampang nyerah. Sudah tak nasihati bolak-balik kan seperti itu akhirnya. Kalau sudah karena Allah tadi, Allah itu bukan melihat hasil nasihat ya. Allah nggak lihat jadi apa anak kita, tapi Allah lihat prosesnya. Proses tadi itu. Yang kedua, agar sugesti itu kuat, maka tadi bentuk mental proses. Kalau sudah proses, akhirnya apa? Kan nggak nyerah. Kan dalam hati, ikut melibatkan hati, pikiran dan perasaan seperti itu. Itu akan membantu, dan juga tadi repetisi tadi. Repetisi diulang berkali-kali, itu akan masuk di pikiran bawah sadar. Dan seluruhnya ya memang. Jadi ada teladan juga di situ, ada repetisi untuk mengingatkan terus. Betul. Di situ gitu ya. Baik, Ustadz, cukup menarik. Cuman kita jeda sebentar, kita iklan sebentar, kita lanjutkan nanti. Monggo yang mau lewat.
Baik, Ayah Bunda kembali lagi di Spam Dallas TV di acara kajian malam dengan Ustadz Arif. Tadi sudah dibahas tentang bagaimana menembus critical area sehingga menumbuhkan motivasi, menumbuhkan suasana yang nyaman untuk meningkatkan apa ya? Trust. Meningkatkan trust, meningkatkan semangat. Oke, Ustadz, setelah menggunakan hipnosis tadi ini, lalu langkah selanjutnya seperti apa, Ustadz? Nah, tadi kan critical area sudah tertembus ya. Yeah. Misalnya kita mampu menembus critical area. Nah, setelah menembus critical area, otomatis kan anak nyaman dengan kita. Yeah. Terjadi yang namanya suasana tadi. Suasana bukan sekedar suasana anak ya anak, orang tua ya orang tua, Yeah. guru ya guru. Tapi tadi apa? Mental keluarga. Seperti yang Satu tadi saya kesatuan, sampaikan ya, sukses sendiri itu biasa, sukses bersama-sama itu luar biasa. Tuh, jangan dikira hanya anaknya saja yang sukses. Orang tua bisa sukses loh, masuk surga. Pastikan kalau mendampingi anak motivasinya surga, nggak ada lagi ngeluh. Mas masuk aja, sudah waktunya, sudah capek mendampingi, ya, tidak ada seperti itu. Karena apa? Karena ingin surga sama-sama kan gitu. Orang tua ingin surga, guru ingin surga, anak ingin surga kan sama. Akhirnya tadi sukses sendiri itu biasa, sukses bersama-sama itu luar biasa. Nah, langkah selanjutnya nanti saya tampilkan di slide ya tentang bagaimana langkah-langkah ya. Langkah-langkah menghipnosis. Jadi langkah-langkah membentuk suasana rumah yang menghipnosis seperti itu. Yeah. Nah, karena tadi suasana rumah kalau nggak menghipnosis ya akan terjadi yang namanya kesulitan. Misal contohnya suasana rumahnya nggak menghipnosis. Di rumah waktunya belajar, orang tua lihat TV Indosiar, nah seperti itu. Tentu ini suasananya tidak mendukung kan seperti itu. Jangan main HP. Nah, jangan main HP, malah lihat YouTube. Nah, itu kita nggak suasana rumah ya? tidak mendukung untuk menjadi suasana yang menghipnosis. Oke, lanjut ya. Tentang bagaimana membentuk langkah-langkah hipnosis agar anak rajin belajar di rumah dan bisa membentuk suasana rumah yang menghipnosis. Nah, langkah pertama adalah ayah bunda ya, pastikan Anda mengenali penyebab motivasi belajar anak. Misal, kok gini ya belajarnya ya, kok mudah capek ya, kok masih 5 menit kok sudah lelah seperti itu. Itu kita harus tahu. Maka dari itu, dalam teknik hipnosis itu rapot itu adalah kondisi yang sangat penting, mengetahui ya, membangun keakraban. Terus juga kita juga mengetahui karena memang lingkungan itu juga salah satu yang mempengaruhi perilaku anak, terus juga bawah sadar anak kan seperti itu kan dibentuk lingkungan. Maka kita harus tahu penyebabnya apa. Oh, anak itu nggak kuat belajar karena tadi bosen. Nah, maka dari itu yang pertama kita harus tahu itu. Oh, ternyata anak itu sukanya belajarnya seperti ini. Oh, ternyata nggak bisa anak itu sendirian belajar, harus ditemani. Nah, misalnya seperti itu. Kita harus tahu itu. Nah, ketika kita sudah tahu apa penyebab anak itu belajarnya kayak A, B, C, dan D, ataupun kadang-kadang malas dalam belajar, ayah bunda hebat yang luar biasa, maka langkah kedua adalah ini. Menciptakan perasaan positif dan juga pikiran yang positif. Suasana rumah kalau sudah perasaannya positif, pikirannya positif, itu akhirnya apa? Semuanya tadi trustnya timbul. Misal, ini namanya reframing. Nah, reframing itu seperti ini. Misalnya anak itu belajarnya kok sambil tingkahnya banyak misalnya ya, nggak bisa diam. Oh, berarti anak ini calon pengusaha misalnya seperti itu. Namanya reframing. Jangan hindari seperti ini. Anak belajar kok tingkahnya banyak. Nah, itu malah tidak terjadi suasana pikirannya positif. Maka tadi ketika anak misalnya ya belajarnya dia itu belajar gayanya itu banyak mondar-mandirnya ataupun dikit-dikit ya turun dikit-dikit. Nah, itu berarti kadang ada yang sambil dengerin musik. Nah, sedikit musik. Nah, makanya kita harus reframing. Maka orang tua tadi kita harus menciptakan suasana pikiran positif dan perasaan yang positif. Kalau pikiran positif dan perasaan positif itu timbul, akhirnya apa tadi? Semuanya akhirnya apa? Trust. Ayah trust ke bunda, bunda trust ke anak, keluarga trust ke sekolah, mental keluarga timbul, sukses bersama akan timbul seperti itu. Nah, kalau itu langkah yang ketiga sekarang ayah bunda, ini yang tadi saya buka di awal, yaitu menciptakan suasana rumah yang positif. Nah, misal jangan sampai ketika kita misalnya anak waktunya belajar ya seperti sekarang, misalnya jam 9 pagi itu suasana Zoom. Nah, orang tua main HP lihat Indosiar ya, ataupun lihat yang lain. Nah, itu kan
terjadilah yang namanya suasana rumah tidak mendukung untuk belajar. Apalagi suasana rumah yang misalnya mohon maaf kotor ataupun suasana rumah yang berantakan. Terus apalagi kita sebagai ayah dan bunda sering crash, Iya. sering konflik, itu juga tidak mendukung. Maka dari itu langkah ketiga ini penting agar suasana rumah kita juga menghipnotis, itu ya, menghipnotis anak agar dia nyaman belajar. Nah itu, kenali penyebabnya, gunakan pikiran perasaan yang positif. Terus suasana rumah juga harus positif. Yang keempat adalah lakukan kontak fisik. Nah, ketika kita misalnya ya, agar kita bisa menghipnotis anak, maka kontak fisik itu penting. Misal didekati, apa yang bisa saya bantu? Nah, mungkin sambil Ditepuk. ditepuk. Nah, ayah bunda siap mendukung kamu. Saya optimis, saya yakin kamu layak sukses bersama-sama. Orang tua motivator kan gitu ya. Iya. Saya percaya kalau kamu berproses. Ayah pak percaya, bunda percaya. Ayah nggak akan lihat nilainya, tapi ayah lihat usaha kamu. Karena sekali lagi Tuhan itu menilai, mengkonversi usaha menjadi pahala. Dapat kita. Maka kontak fisik, dekati, mungkin bisa dilus-lus seperti apa, apalagi anak masih SMP ya, masih gampang lah caranya ya. Tidak seperti anak yang sudah ibaratnya sudah nikah kan seperti itu. Betul. Maka itu ya 4 langkah yang kita kita kuatkan agar suasana rumah kita, anak juga hipnosis, suasana rumah kita bisa membuat anak terhipnotis dalam belajar. Kalau terutama poin yang ketiga, bagaimana suasana rumah itu juga harus mendukung. Nah, oke. Tadi ya, ayah bunda hebat, ayah bunda yang luar biasa. Maka dari itu, sebelum nanti saya akan jelaskan yang selanjutnya, mental seorang anak di tengah pandemi ini harus punya mental pemenang. Karena apa? Kalau tidak punya mental pemenang, dia akan gampang rebahan. Iya. Ya, dia akan gampang tiduran seperti itu. Dia akan gampang capeknya kalau nggak punya mental pemenang. Gampang mager gitu. Nah, gampang mager ya. Kenapa kok ada ayat Al-Qur'an yang mungkin ini sering diingatkan oleh ayah saya dan ibu saya, innamal usri yusra wa innamal usri yusra. Bersama kesulitan itu pasti ada yang namanya kemudahan. Janji Allah nggak pernah bohong sedikit pun. Saya percaya itu. Saya dulu S2 biaya saya sendiri, bukan karena saya anak orang miskin, tapi saya cinta proses. Karena saya yakin kalau saya berproses dengan seperti itu, saya akan tangguh. Saya punya mental jatuh itu biasa, bangkit itu luar biasa. Saya punya mental jangan pernah menghitung berapa kali Anda jatuh, tapi hitunglah berapa kali Anda bangkit. Bentuklah mental seperti itu ayah bunda. Tadi yang saya jelaskan menembus critical area, itu semuanya kan bagaimana dilandasi dengan proses yang kuat. Ayah berproses kuat. Ayah bunda nggak pernah nyerah memberikan nasihat. Anak pun nggak pernah menyerah belajar matematika, karena dia merasa apa? Pahala itu terletak di proses kan gitu. Terhipnotislah diri kita. Terhipnotislah belajar fisika dengan Pak Yugo ya, dan juga bahasa Indonesia dengan Pak Arif misalnya seperti itu. Terjadilah seperti itu. Menyadari bahwasanya tugasnya itu memang berproses. Betul sekali, karena tadi mereka nyaman, bukan walaupun mereka tidak bisa, misalnya tidak bisa ya, kok sulit sekali. Tapi karena tadi bagaimana dia itu punya mental tadi ya, jatuh itu biasa, bangkit itu luar biasa, mental inna ma'al usri yusra wa inna ma'al usri yusra. Akhirnya tetap nyaman, tetap ingin tahu dia. Karena dia sudah terhipnotis dengan ayat Al-Qur'an tadi, dengan tadi proses tadi yang dia yakin bahwasanya proses itu dikonversi jadi sebuah pahala. Bahkan sangat besar sekali. Kalau ini seperti ini, misalnya ayah ya sudah menasihati berkali-kali, tetapi anak masih seperti itu. Loh, ingat, bukan hasilnya, tapi prosesnya. Nah, kalau ibu menyerah di situ, ayah menyerah di situ, akhirnya berhenti sampai di situ. Pasrah ke ini loh Ustaz, saya pasrahkan ke sekolah, kan seperti itu nanti akhirnya. Tapi kalau ibu proses, ayah bunda proses, akhirnya apa? Bismillah, saya sudah melakukan yang terbaik. Saya percaya, saya yakin ketika saya sudah melakukan yang terbaik, Tuhan kasih yang terbaik. Enak kan? Gitu. Nah, maka terakhir ya, yang ingin saya sampaikan adalah bagaimana memotivasi belajar anak di tengah pandemi ini. Era new normal kita harus dipaksa jadi orang tua tangguh, guru tangguh, dan siswa tangguh. Ya, kenapa kok ada juga saya penulis juga, nulis buku Guru Sugestif itu. Nah, kenapa kok saya timbul buku itu dulu juga di tengah pandemi ya, karena mungkin saya banyak refreshnya, memang sudah lama yang ingin saya tulis. Ternyata banyak yang menjadi misalnya guru bayar, guru nyasar itu banyak. Nah, jarang sekali yang guru sadar ya. Nah, guru bayar gimana? Guru bayar itu berarti dia kalau ada gaji dia jalan ya. Guru nyasar dia nggak suka profesinya karena sudah SPD-nya, titelnya muncul, sudah kadang diterima PNS, akhirnya dia melakukan aktivitasnya.
Nah, kalau guru saya adalah guru yang tadi, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dia melakukan karena Allah, dia menjadi guru motivator, dia yang membentuk mental karakter. Tidak hanya melibatkan lisan, tidak hanya melibatkan program, tapi melibatkan semua anggota tubuhnya, seperti itu. Nah, maka langkah selanjutnya kita di rumah adalah memotivasi belajar anak di tengah pandemi. Langkah pertama adalah beri pujian. Ayah bunda hebat, ayah bunda yang luar biasa. Ini yang saya lakukan ke mahasiswa saya. Kebetulan anak saya masih 2 tahun ya, jadi saya lebih menerapkan kalau umur 2 tahun itu menerapkan hypnoparenting dengan waktu-waktu efektif memberi sugesti. Contohnya 30 menit sebelum terbangun, kondisi ngantuk. Nah, kalau anak 2 tahun kan lebih banyak seperti itu. Nah, maka langkah pertama ketika misalnya di rumah mendampingi anak ya, beri pujian. Sapa dengan kalimat pujian. Misal, anaknya anak hebat. Jangan belum anak enggak pernah belajar. Nah, itu sudah kan gitu. Maka kalimat awal yang ibaratnya sapaan awal ke anak itu adalah yang positif. Misalnya anak hebat yang luar biasa. Tadi terima kasih tadi kemarin kamu sudah belajar dengan baik. Ibu yakin kamu bisa lebih baik lagi. Panggilan yang baik. Namanya misalnya namanya Raffi ya. Raffi yang hebat, Raffi yang anak yang soleh, Raffi soleh, Raffi anak yang semangat belajar. Nah, itu walaupun dia terus terang misalnya realnya adalah dia masih butuh proses untuk semangat gitu. Tapi pujian itu penting. Karena apa? Karena tadi loh, bawah sadar itu akan menerima ketika kita melakukan repetisi. Bawah sadar itu akan menerima ketika kita dari hati. Bawah sadar itu akan menerima ketika kita benar-benar menyampaikan nasihat karena wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Gitu. Berarti yang pertama adalah beri pujian. Pujian tadi dengan kata-kata positif, sapaan. Jangan lupa 2 kata kunci yang membuat anak nyaman. Terima kasih dan maaf. 2 kalimat sakti itu. Tolong terima 3 ya, tolong terima kasih dan maaf. Misalnya anak sudah belajar, jangan lupa ucapan terima kasih. Makasih ya sudah belajar, Ibu senang sekali. Nah, itu akan dapat loh penghargaannya. Betul, gitu. Apresiasi. Nah, terima kasih ya nak, kamu sudah belajar. Walaupun dia belajar 5 menit, 10 menit, tapi ketika kita mensugesti ataupun memberikan motivasi itu secara terus menerus. Yang namanya tadi garis ya, tadi lingkaran tadi yang saya gambar tadi itu bisa tembus. Critical area-nya bisa tembus. Oke, yang kedua. Nah, tidak fokus ke nilai. Nah, ini yang paling sering ya. Acuannya nilai. Padahal ayah bunda jarang sekali dekat dengan anak. Kan gitu. Yeah. Terus ada pertanyaan seperti ini. Saya kerja, ayah ibunya kerja gimana? Sekarang komunikasi itu sudah banyak sekali. Saya yakin putra-putri kita akan memahami orang tuanya kerja. Tapi andaikan kita misalnya ya, kita kerja. Misalnya kita sempatkan 5 menit untuk menelpon, menanyakan saja, ada yang bisa ibu bantu? Gimana belajarnya? Ada yang bisa ibu bantu? Insya Allah ibu walaupun di sini siap membantu kamu. Hati ibu tetap di kamu. Nah, dapat kan? Jangan ketika misalnya mohon maaf dilihat nilai yang positif, lihat pun dari misalnya Ustadz Yugo misalnya, nilai fisikanya seperti ini, marah-marah. Padahal tadi Allah itu cinta proses loh, kan gitu. Yep. Allah itu mengkonversi proses jadi pahala. Maka kalau anak itu sudah motivasinya pahala, terus terang, karena saya merasakan itu. Saya dulu pernah praktis ya, mikir praktis, pokoknya nilai-nilai. Tapi beda. Saya bisa dipercaya Erlangga walaupun saya tidak ngantor sampai sekarang, sampai dengan detik ini. Saya juga bisa ngajar. Padahal waktu itu dulu ceritanya di aksi dan di UPA itu juga ya tadi apa namanya, orang tahu saya orang ulet kan gitu. Bukan orang tahu saya orang pinter, karena nilai pengantar akuntansi saya D di awal. Semester 1 sempat nilai D, nggak lulus langsung gitu. Tapi tadi orang yang ulet, orang yang punya metode proses itu sangat dihargai sekali. Betul sekali, karena tadi karakter. Ya, tidak fokus ke nilai, tapi fokus ke proses. Kalau kita memotivasi itu ke proses, itu akan bertahan selamanya. Tadi yang saya sampaikan berkali-kali, dan ini sangat sering saya sampaikan ke siswa-siswi tentang mental tadi. Jatuh itu biasa, bangkit itu luar biasa. Kalau anak itu punya mental itu, daripada mengejar nilai, akhirnya apa? Dia akan semangat. Betul. Seorang pemenang tidak akan pernah menyerah, karena yang menyerah tidak akan pernah menang. Enak kan didengar? Itu. Lebih baik mencoba lalu gagal daripada Anda gagal dalam mencoba. Anak nyoba terus akhirnya, kan begitu. Tapi ingat, sabar dalam memberikan sugesti. Saya pernah cerita, ngisi di SMP Negeri 2 Krian waktu itu. Saya itu ada anak dia nggak mau balik ke orang tuanya karena sudah kado dengan neneknya ya. Ternyata ketika
nenek itu sabar, kan neneknya datang ke saya sampaikan repetisi kata-kata ini. Akhirnya dia merepetisi karena trustnya ke neneknya. Dan akhirnya karena dia sabar, akhirnya mau kembali kan gitu. Maka harus sabar. Kenapa kok saya arahkan ke proses agar anak itu nyaman dalam belajar. Anak nyaman dalam berproses. Ingat, bukan kaya dan miskin ya. Sukses itu penting, tapi bersyukur itu jauh lebih sukses kan gitu. Ya, banyak orang yang tadi uangnya banyak, rumahnya tingkat-tingkat, tapi dia nggak bersyukur, akhirnya apa? Nggak nyaman hidupnya kan begitu. Yang kedua, jangan fokus ke nilai ya, fokus ke proses, fokus ke tadi innamal usri yusra wa innamal usri yusra. Ayah bunda harus seperti itu ya. Apa yang saya sampaikan ini sebenarnya banyak dari ayah ibu saya ajarkan ya, karena saya terus terang saya orang tua pemula ya. Orang tua pemula itu ayah ibu sering seperti itu. Jadi ini juga akan saya lakukan sebagai orang tua. Itu. Ayah pernah, ini saya masih ke poin kedua ya. Saya pernah seperti ini, Viv, sini. Saya pernah dipanggil oleh ibu saya. Ibu tidak akan kecewa kamu dapat nilai 60, 50, tapi ibu kecewa ketika kamu tidak punya semangat. Ibu kecewa ketika kamu justru banyak santainya ketika kondisi seperti ini. Ibu kecewa ketika kamu tidak punya rencana. Karena kalau orang sukses itu kan punya tiga kekuatan. Tujuan yang jelas, rencana yang nyata, dan batasan waktu yang tegas. Itu bentuk mental anak seperti itu. Tujuan yang jelas, rencana yang nyata, batasan waktu yang tegas. Punya target apa? Didampingi. Jangan hanya itu gagal terus. Nah, itu nggak enak. Poin yang ketiga sekarang. Nah, poin yang ketiga dalam memotivasi belajar anak adalah bagaimana kita harus masuk ke kehidupannya. Nah, ini kalau yang sudah kasep ya. Misalnya kita kok gini ya. Tadi poin waktu langkah gitu. Kan kita harus kenali anak itu kenapa kok begini. Nah, kita coba masuk ke kehidupannya. Kenapa kok saya sampaikan kepada guru waktu training guru, saya selalu sampaikan. Tapi ingin tahu caranya bagaimana agar anak yang bermasalah itu, yang mungkin bukan bermasalah ya, mungkin karena saya yakin setiap perilaku anak pasti ada hubungannya dengan lingkungan. Pasti ada hubungannya dengan orang tua, pasti itu. Ada faktor yang ya. Karena saya pernah ngobati di Terawas dulu, ada anak dikeluarkan dari sekolah, dia pindah ke sekolah itu. Dia akhirnya waktu saya sesi terapi terakhir itu ke saya, Pak, saya ini dikeluarkan dari sekolah. Kenapa? Saya sering bergaul dengan laki-laki, saya sering gabung dengan anak-anak apa. Loh, kenapa kamu seperti itu? Saya dulu, akhirnya dia cerita, saya dulu Pak sering disiksa oleh ayah saya, ibu saya sekarang cerai. Loh, kenapa kok kamu bergabung dengan mereka? Karena nasib mereka sama. Nah kan gitu, karena nasib mereka sama, karena orang itu cenderung mengikuti yang sama, kan begitu, yang senasib kan begitu toh. Nah maka dari itu, kenapa kok anak milih handphone daripada ngobrol dengan kita? Jangan-jangan itu menjadi suasana rumah yang terbiasa seperti itu. Maka dari itu seperti anak saya yang umur 2 tahun itu juga sama. Sekarang anak jangankan 2 tahun ya, setahun sudah dikasih. Kalau saya berusaha sebisa mungkin tidak saya berikan. Agar apa? Tadi kalau sudah critical area ditembus oleh itu terus, akhirnya malah HP begitu. Maka masuk ke kehidupannya. Nah, dia bergaul dengan siapa? Dia suka apa? Dia nyamannya bagaimana? Masuk dulu. Dapat hatinya. Nah, baru beri nasihat, baru beri motivasi. Misalnya ya anak itu dia suka nonton TV, dia suka pergi kemana-mana misalnya. Nah, ibu juga cara masuk seperti ini. Ibu juga pernah seperti itu. Tapi setelah saya tahu tentang ini, akhirnya saya sadar. Nah, itu cara masuk ke dunianya seperti itu. Jadi kita jangan sampai sebelum sudah tahu dia itu blocking, kita memaksakan untuk memberikan kata-kata, memberikan nasihat, ya blocking. Tapi bagaimana keterampilan ayah bunda untuk masuk ke dunia anak seperti itu. Dan yang terakhir adalah berikan dukungan. Ya, seperti tadi saya sampaikan, pastikan anak itu punya 3 tadi. Tujuan yang jelas, rencana yang nyata, dan batasan waktu yang tegas. Kalau anak sudah punya seperti itu, tinggal kita mendukung itu enak. Tadi mental sinergi, libatkan Allah, libatkan guru, libatkan diri kita ya sebagai orang tua. Tadi membentuk suasana sekolah itu seperti keluarga. Saya sama, ketika saya sudah memutuskan bekerja di instansi A, B, C, dan D, saya akan menciptakan mindset bahwasanya itu adalah keluarga saya. Kalau saya sudah merasa keluarga, saya nyaman. Walaupun di SPM Dallas misalnya ya gurunya misalnya berangkat pagi pulang sore malam gitu ya misalnya ya, tapi mereka nyaman karena apa? Merasa SPM Dallas seperti keluarga.
demi anak didiknya gitu. Sama dengan ayah bunda ketika kerja. Ayah kerja, kalau ayah kerja itu sekedar kerja, capek-capeknya kan begitu. Tapi kalau ayah bekerja karena apa? Khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, maka akan nyaman. Maka poin yang keempat ini penting, berikan dukungan sehingga anak punya mental tadi. Akhirnya punya impian yang besar. Merasa tidak sendiri. Betul sekali, merasa tidak sendiri. Ada keluarganya. Kalau kita justru mereka lebih dekat dengan temannya, menjadikan temannya itu seperti keluarga, padahal temannya negatif kan malah berbahaya. Maka dari itu berikan dukungan. Tadi sukses sendiri itu biasa. Sukses bersama-sama itu luar biasa. Itu ya sedikit yang Ustaz, saya sampaikan. Tadi ada 4 beri pujian, fokus pada proses bukan pada nilai atau hasil, lalu masuk ke dunia, kenali dulu apa yang membuat dia nyaman, dapatkan hatinya, dan selalu memberikan dukungan biar tidak merasa sendiri. Oke Ustadz, kita jeda sebentar. Ada yang mau lewat? Baik ayah bunda pemirsa Spam Dallas TV di acara kajian malam, itu tadi materi yang sudah gamblang sekali disampaikan oleh Ustadz Afif. Tidak terasa ini di penghujung waktu Ustadz, tentang apa yang tadi sudah disampaikan mulai dari fokus pada proses, lalu memberikan dukungan masuk dalam kehidupannya. Nah, oke Ustadz, untuk kesimpulan dari yang tadi sudah dijelaskan sebagai penutup. Oke, terima kasih Bapak ya. Ayah bunda hebat, ayah bunda yang senantiasa mendidik anak karena Allah dan mendampingi belajar karena Allah juga. Tadi sudah saya sampaikan ya, tentu banyak kekurangan dari saya pribadi, kelebihan datangnya dari Allah SWT. Ayah bunda hebat, ayah bunda yang luar biasa. Di tengah pandemi ini kita butuh semuanya tangguh, semuanya nggak boleh menyerah, semuanya punya mental proses, semuanya punya mental keluarga. Beda, saya membangun bimbingan belajar Erlangga, ternyata tidak dengan gaji, tapi dengan apa? Keluarga. Sama dengan membangun rumah tangga, membangun suasana dengan sekolah. Anggaplah Spam Dallas ini keluarga. Anggaplah teman-temannya siswa-siswi yang lain itu juga keluarga. Sehingga apa tadi? Terbentuklah mental sukses sendiri itu biasa, sukses bersama-sama itu luar biasa. Nah, ayah bunda hebat, ayah bunda yang luar biasa. Langkah-langkah tadi yang saya jelaskan menembus critical area. Itu syarat pertama. Kalau ayah bunda itu gagal menembus critical area, maka terjadilah yang namanya apa? Blocking. Maka yang dapat kita simpulkan adalah kita harus mampu menembus critical area anak dengan cara tadi, lakukan repetisi, bentuk mental proses, dan juga gunakan figur otoritas yang tepat, dan juga dengan emosi yang intens. Ayah bunda yang hebat, ayah bunda yang luar biasa. Sebenarnya inti yang saya sampaikan adalah apa? Tadi bagaimana urutan hipnotis. Urutan menghipnotis itu kan tadi ya, bagaimana tadi kita niatnya dulu ditata. Kita dampingi itu karena siapa? Kalau karena disuruh ustadz-ustadzanya, disuruh wali kelasnya, beda rasanya. Niat yang kuat harus ditumbuhkan sehingga kita mampu memberikan sugesti. Sama dengan misalnya guru ya, guru nggak bisa menghipnotis kalau itu guru nyasar. Guru nggak bisa menghipnotis kalau itu guru bayar, tapi yang bisa menghipnotis adalah guru sadar, kan begitu. Sama dengan kita. Itu pastikan orang ayah bunda punya niat yang kuat. Yang kedua, kalau sudah niat yang kuat maka pastikan masuk ke dunia anak. Ketika kita misal masuk ke dunia anak, saya yakin dan saya optimis, saya percaya anak itu benar-benar
masuk ke kehidupan kita. Beda loh ya, saya pernah membuat channel hidup dan kehidupan. Hidup itu sekedar hidup, ada orangnya tapi nggak dirasakan keberadaannya. Jangan-jangan kita seperti itu. Ada ayah wujudnya ada bunda wujudnya ada, tapi nggak dirasakan keberadaannya oleh anak. Maka itu ya masuk ke dunia anak, sehingga kehidupan itu terjadi secara nyata di rumah kita. Itu yang kedua. Ketika misalnya brooding rapport sudah bagus, maka langkah yang ketiga adalah memberikan sugesti yang sangat kuat, dan jangan pernah menyerah memberikan nasihat, karena Allah itu tidak pernah melihat hasil nasihatnya, tapi Allah melihat proses nasihatnya. Proses mendampingi anak masuk SMA favorit misalnya, proses mendampingi anak masuk ke perguruan tinggi, proses mendampingi anak menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang nanti dinilai oleh Allah. Mungkin itu, sekali lagi pastikan Anda mencintai proses sebagai ayah bunda di tengah pandemi ini. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Ustadz Afif. Demikian ayah bunda pemirsa Spam Dallas TV. Saya akhiri acara kajian malam hari ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.